Kalaupun kita udah deket sama Tuhan, bonus kita dikasih pekerjaan Ya, bagus, betul. masalah kita beres gitu ya, dan mungkin dapat pasangan hidup juga, keluarga cemara gitu ya. Yang aku ngerasa ya itu bonus, tapi itu bukan the main purpose kenapa kita diciptakan di dunia ini gitu ya. Jadi Tuhan tuh memang merancang kita manusia untuk setiap hari kita tuh cari Tuhan. Ya. Dan di Matius 6 ayat 33 juga kan dibilang ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya ini tuh bukan cuma kayak hal-hal yang kita bisa lihat berkat secara dunia gitu yang kita bisa capai, tapi bigger than that, kita bisa punya wisdom yang sama seperti Tuhan. Welcome to Sit In Podcast. Hey, pada episode kali ini aku Sela dan rekan saya hari ini Caca. Kita akan ngobrol bareng nih tentang bagaimana firman Tuhan ini berperan begitu besar dalam menentukan tujuan hidup kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe GKDI Official di semua platform sosial media. Betul. Seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan pokoknya semua platform sosial media yang ada di bawah ini. Nah, gimana kabarnya Caca? Aku baik Kak Sela, tapi kurang tidur sepertinya ya. Sama dong. Sama dengan Kak Sela juga ya. Kurang tidur nih kita juga ya, sama nih. Aduh, akhirnya kita satu podcast ya Caca ya. Bener. Aku kok tiba-tiba jadi deg-degan ya. Iya sama ya, aku juga nih. Padahal dirimu yang opening ya. Gimana kabarnya Kak Sela juga? Sama, kurang tidur juga. Banyak aktivitas kali ya. Iya luar biasa, sampai gak berasa tau-tau udah jam 1 ya kan. Aduh, emang harus diatur lagi nih jam tidurnya. Iya, dan kita juga harus berolahraga ya. Betul. Luar biasa. Seru nih. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Ya, hari ini kayaknya kita akan membicarakan suatu hal yang sangat esensial ya di dalam kehidupan kita. Ya. Aku masuk ya? Boleh. Masuk Pak Eko. Ya jadi waktu aku di kontak sama para tim ya, dikasih tahu juga kita hari ini mau ngobrolin tentang apa sih hubungannya antara firman Tuhan dan juga kaitannya di dalam tujuan hidup kita, gitu. Jadi mungkin ini tema yang jarang dibahas mungkin sama orang-orang, cuman biasanya tema yang lumayan melekat ya di dalam kehidupannya setiap daripada kita, terutama orang muda ya, gitu, karena lewat masalah-masalah, terus habis itu ya semuanya lah sih di dalam kehidupannya kita ini, tiba-tiba kita bisa bertanya-tanya gitu ya, kenapa ini semua terjadi gitu sih. Iya. Kak. Bener, sama mungkin pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanya ini tuh ya, kalau zaman aku ya waktu awal mau cari Tuhan itu, aku nih hidup tujuannya apa ya? Aku nih hidup harus ngapain ya? Apalagi kan mungkin gak semua orang juga dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Hari ini mungkin kayak aku bisa ketemu sama orang-orang yang bisa punya apa aja gitu ya, keluarga lengkap, pasangan hidup punya, duit ada gitu ya, terus kesehatan juga aman gitu, karir juga sukses apa segala macam. Tapi kayak abis itu kayak apa lagi nih gitu? Apa benar ini hal-hal tetap yang aja ya ada kayak gitu ya? Apakah ini udah kelar nih tujuan hidupku semua udah ini aja nih gitu? Iya, karena kalau ngomongin tujuan hidup itu sebenarnya kita perlu tahu juga, kayak kadang-kadang orang bilang, oh gue mau lakukan hal ini, mau lakukan hal itu gitu. Tapi in the end waktu pas mereka udah capai, habis itu tetap empty ya. Betul. Gitu, tetap kosong gitu. Dan banyak banget sih ya, di orang di sekitar aku juga banyak yang merasa seperti itu ya. Gitu. Apalagi juga pasti ada juga yang ngalamin ya, kalau dari aku ya, anak broken home gitu, makin bingung lagi tuh. Udah lahir owe-owe, ngelihat keluarga teman-teman baik-baik aja, tapi ngelihat keluarga sendiri tuh kayak, kok ini kenapa aku ngapain aku harus lahir gitu ya kalau kita sama. Iya kan, jadinya jadi mau latar belakang kita dari kondisi sosial ekonomi yang seperti apa, keluarga yang seperti apa, at the end akan ketemu satu titik di mana kita bertanya, sebenarnya aku nih hidup buat apa? Gitu. Tapi waktu ini nanya-nanya ya Kak ya, gitu, kayak waktu sebelum
kakak mengenal Tuhan gitulah. Terus habis itu kenal lebih jauh lewat firman Tuhan juga. Kepikir gak sih dulu tujuan hidupnya kakak tuh apa gitu? Atau mungkin ya udahlah go with the flow aja lah gitu. Apalagi kan tadi dari backgroundnya kayak gitu kan gitu. Yang kita sama nih gitu. Kalau aku dulu tujuan hidupnya ya pasti mencari kasih sayang ya, karena sempat nggak dapet gitu loh. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Tapi pas dapet pun tetap ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi ya dari situlah mulai bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih tujuan hidup yang Tuhan mau aku tuh benar-benar capai, dan segala sesuatu yang aku bisa jalani hari ini tuh kayak semuanya terfulfill gitu pada akhirnya. Ya jadi kalau dulu sempat juga kepikiran go with the flow, cuma ya ternyata go with the flow juga nggak with the flow banget gitu. Maksudnya nggak yang ngikut aja, karena sebenarnya isi kepala tuh juga overthinking ya. Kayak mikir lagi gitu. Sini ngapain? 5 menit lagi apa yang akan terjadi? 1 jam lagi apa yang akan terjadi? Jadi nggak benar-benar secure gitu lah ya. Iya. Karena ya go with the flow. Dulu tuh nyari-nyari kayak apa? Kalau nyari kasih sayang gitu ya, itu gimana caranya Kak dulu? Nyari pacar. Nyari pacar ya. Jadi tujuanku aku harus selalu punya pacar atau minimal ada orang yang perhatian. Ada. Gitu. Jadi nggak bisa kosong tuh ya? Tidak bisa. Wah. Paling lama sebulan lah. Wah ini berarti banyak ya mantannya ya, walau luar biasa. Gak tau nih pada nonton gak ya? Untuk sudah ada yang memiliki sekarang ada ya. Dong. Wah, ya. Gitu. Tapi itu juga sendiri juga nggak fulfilled juga ya waktu itu ya. Tetap ada yang kosong. Gitu. Kalau Cece sendiri gimana? Kalau aku mungkin bukan lebih ke kasih sayang ya, tapi mungkin rasa aman. Gitu. Mungkin kalau orang gamblang nanya gitu sama aku kayak, Cak, tujuan hidup lu apa sih gitu? Nggak kepikir sebenarnya the deepest things-nya itu adalah rasa aman itu. Gitu. Cuman aku mencoba untuk berpikir bahwa ya gue pengen cari duit yang banyak gitu. Terus habis itu ya sekolah yang benar, terus habis itu kerja yang bagus, dapat gaji. Dulu tuh sampai benar-benar bisa punya goal gitu Kak, yang kayak harus 2 digit nih gitu, punya penghasilan gitu. Terus tapi pingin juga punya kondisi yang selain kerja, tapi kan aku juga pingin work life balance gitu ya. Itu padahal pikiran anak-anak zaman SMA loh. Iya. Itu terus ingin traveling juga. Jadi kayak memang in the end yang aku kejar tuh sebenarnya kayak karir, terus gaji yang besar, tapi sebenarnya di pestingsnya adalah rasa aman itu. Gitu. Karena ya kayak latar belakang keluarga juga ya, which is yang bikin aku tuh jadi ngejar itu karena nggak nyaman gitu loh, punya masa-masa di mana kita tuh kekurangan duit, terus habis itu rasa nggak aman waktu pas kita ngerasain kalau telat-telat gitu, kayak bayar ini bayar itu gitu, terus ada tagihan segala macam. Aku tuh udah ngerasain itu dari kecil gitu, jadi kayak aduh nggak nyaman banget nih, nggak aman banget nih gitu. Jadi pingin banget gitu untuk at least nyaman aja lah gitu, nggak mata duitan sih gitu, tapi tercukupi gitu semuanya. Itu sih yang aku alamin ya dulu ya gitu, tentang tujuan hidup sih aku gitu. Berarti memang tiap orang punya goal masing-masing ya, yang berbeda-beda gitu loh dalam kehidupan. Sebenarnya nggak salah juga ya. Menurut aku sih juga secara my personal opinion tuh nggak salah juga untuk kita punya tujuan hidup. Kita pengen punya pasangan, pengen punya keluarga gitu ya, pengen punya karir yang sukses, keuangan yang stabil, kesehatan yang baik gitu tuh, itu nggak salah juga gitu. Tapi kenapa walaupun semua itu juga sudah tercukupkan gitu ya, sudah terpenuhi, tetap ada satu hal yang miss gitu di hati tuh, kayak ada yang kurang gitu, kosong. Iya. Tetap aja kayak hampa terasa aja. Tetap ada yang bernyanyi hampa lagi nih gitu loh. Iya, kenapa ada yang ya? berasa hampa gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Even waktu Kak Sela juga tadi kan share ya tentang apa yang dicari sama Kak Sela itu tentang kasih sayang, terus berusaha replace itu dengan tidak adanya kekosongan berpacaran gitu ya. Ada sedikitnya juga sih seperti itu saya dulu gitu. Cuman apa yang dalam perjalanannya Kak Sela ya gitu sampai hari ini, apa yang Kakak realize gitu waktu pas nemuin ternyata
itu semua nggak berarti gitu, maksudnya itu semua belum bisa mencukupi nih that missing pieces itu loh gitu. Kayak itu Kak Sela sendiri journey-nya gimana? Ya kalau dari aku sih aku bersyukur banget ya di saat momen-momen dimana aku merasa tetap ada yang hilang, tetap ada yang kurang gitu ya di hatiku. Aku ada dapat tawaran gitu ya untuk Bible study. Ya belajar Alkitab ya, Bible study ini membukakan aku begitu banyak pandangan yang selama ini aku tidak paham atau tidak tahu juga sebenarnya gitu ya, bahwa memang kita nih manusia tuh memang gak cuma diciptakan untuk mengejar goal-goal dunia aja ya, tujuan-tujuan hidup yang kita bisa capai di dunia ini, tapi bukan cuma itu doang gitu loh. Tapi memang ada sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Jadi Tuhan tuh memang merancang kita manusia untuk setiap hari kita tuh cari Tuhan ya. Dan di Matius 6 ayat 33 juga kan dibilang ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya ini tuh bukan cuma kayak hal-hal yang kita bisa lihat berkat secara dunia gitu yang kita bisa capai, tapi bigger than that, kita bisa punya wisdom yang sama seperti Tuhan. The way kita melihat diri kita sendiri, the way kita melihat our family, the way kita melihat pekerjaan kita, the way kita melihat pasangan kita, the way kita melihat pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, apakah kita memutuskan segala sesuatu untuk melangkah itu tuh dengan wisdomnya Tuhan. Nah itulah yang aku kayak langsung terbuka ya pandangannya, bahwa oh ternyata ini yang Tuhan mau kasih loh. Bagaimana Tuhan berpikir, itulah yang Tuhan mau kasih ke aku gitu loh. Yang mau kasih ke kita gitu ya sebagai manusia. Jadi ini besar sekali, something yang wah ini luar biasa banget nih. Jadi waktu aku mulai banyak dibukakan di firman, aku jadi punya pandangan yang baru lagi, yang berbeda, yang selama ini aku gak pernah dapatkan. Nah itulah yang aku merasa finally firman Tuhan dan Tuhan itu sendirilah yang fulfill kekosongan di dalam setiap pandangan dan hatinya aku itu. Wow, jadi itu benar-benar powerful banget ya. Kayak firman tuh akhirnya bukan cuma sekedar sesuatu yang kita, teks yang kita baca, terus habis itu ya udah gitu, kayak cukup tahu aja ya gitu ya. Tapi dari ceritanya Kak Sela tuh aku benar-benar bisa lihat gimana firman itu ada kekuatannya gitu di dalam kehidupan. Aku jadi keinget sih Kak, kayak orang tuh ada juga yang bilang lu tuh kan harus kejar penciptanya, bukan ciptaannya. Kayaknya itu suatu statement atau quotes yang aku ngerasa cukup relate ya. Karena mungkin banyak juga, mungkin di antara kita gitu ya, kayak aku juga secara pribadi ngerasa juga tuh waktu pas momen-momen dimana akhirnya aku dikenalin ke firman Tuhan, sebenarnya yang ku cari ya masih tetap itu juga gitu, tapi momen dimana ayat itu juga dibukakan, itu bikin aku jadi kayak berpikir ya juga ya, kalau selama ini tuh fokus cari apa yang diciptain, dikasih, ya berkat-berkat Tuhan, jodoh-jodoh gitu ya. Oh jodoh-jodoh banyak. Jodoh. Jodoh mah harusnya cuma satu ya. Tenang, saya sudah ada. Harus disclaimer dulu nih. Udah sold out ya. Udah sold out. Ya. Dan ternyata waktu terlalu fokus ke sananya, jadi kita blur gitu, kayak kita nggak dapetin si penciptanya ini. Ya ciptaan itu kan cuman mengisi, nggak bisa mengisi kita sepenuhnya ya gitu. Karena in the end ya, karena yang tadi kakak bilang gitu ya, bahwa kita itu diciptakan memang nature-nya untuk mencari Tuhan gitu, si penciptanya ini gitu. Kalau misalkan kita nggak cari penciptanya, gimana bisa gitu kita merasa fulfilled ya atau terpenuhi. Ya no wonder ya aku juga banyak melihat ya Kak gitu, kayak orang-orang yang lagi cari Tuhan, kadang-kadang mereka juga salah kaprah gitu ya. Kayak mungkin mereka lebih cari koneksi sama teman-teman, terus pasangan hidup, terus habis itu masalahnya diselesaikan gitu. Dan aku juga punya satu ayat favorit ya, yang kayak di Yeremia 9:23-24 itu, aku tuh, itu ayat favorit aku banget gitu, dikasih sama pembimbing aku. Itu yang selalu ngingetin bahwa Tuhan tuh apa ya, kita dibilang bisa bermegah karena kita itu mengenal dan memahami Dia gitu. Allah yang penuh dengan kasih setia, kebenaran dan juga keadilan gitu. Dan itu satu hal yang
bener-bener nancep banget ya gitu di dalam hati aku juga, sehingga yang liatnya itu semua sekarang tuh ya karena Tuhan nih bisa nih dapetin. Dan kalaupun kita udah deket sama Tuhan, bonus kita dikasih pekerjaan bagus, masalah kita beres gitu ya, dan mungkin dapat pasangan hidup juga, keluarga cemara gitu ya. Yang aku ngerasa ya itu bonus, tapi itu bukan the main purpose kenapa kita diciptakan di dunia ini gitu ya. Wow, jadi luar biasa banget ya Tuhan kita ya sebenarnya ya lewat firman. Wow, jadi kalau misalnya menurut Caca nih, setelah kita udah tahu gitu ya, kita udah tahu bahwa memang Tuhan tuh nggak menciptakan kita untuk berjuang seorang diri, ya, atau kayak mencoba untuk mencari tujuan-tujuan hidup kita dengan standar-standar yang mungkin dunia pakai gitu kan. Lu akan sukses, lu akan tenang hidup lo kalau misalnya udah dapet ini gitu. Tapi sebenarnya Tuhan menciptakan kita untuk setiap hari kita mencari Tuhan sang penciptanya itu, ya, yang membuat semua ada hari ini adalah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi kita lebih bisa dapetin kita punya tujuan hidup, kita tahu Tuhan kita siapa, seperti apa Tuhan kita, dan itu yang bikin kita jadi secure dalam mengambil setiap langkah hidup kita. Nah tapi kalau misalnya udah tahu hal itu, what's next gitu? Apa nih langkah yang harus diambil sama kita sendiri, mungkin sama semua yang juga lagi nonton podcast ini ya? Apa sih langkah yang lebih baik diambil setelah tahu kalau misalnya tujuan hidup kita itu mencari Tuhan? Yang ini cerita pengalamanku ya Kak, yang benar-benar ngebantu aku tuh sebenarnya dari yang kayaknya go with the flow juga, terus habis itu kayak duniawi banget tujuan hidupnya. Ya memang yang paling ngebantu tuh ketemu sama orang-orang yang benar-benar bisa ngebantu kita itu stick sama firman Tuhan gitu. Tetap ngebantu kita tuh on the track untuk selalu seeking God gitu. Gimana ceritanya kalau misalkan kita, aku sih nggak percaya, maksudnya kayak aku secara pribadi tuh sekuat-kuatnya aku atau mungkin orang-orang lain ya, aku nggak ngerti gitu, mungkin ada juga orang bisa kayak gitu, tapi in the end of the day kita tetap butuh orang lain untuk yang ngebantuin kita sih, untuk kita bisa kenal firman lebih dalam, seeking God, dan juga terus dibantu, dibimbing gitu loh, untuk kita stay on the track gitu. Karena kalau enggak, pikiran kita aja bisa kemana-mana gitu. Bahkan aku sering denger banget gitu, apalagi cewek ya, katanya dalam sehari tuh pikiran tuh bisa ada 1000 banyak pikiran yang ada. Dan kalau kita terus explore itu, gimana caranya kita tetap milah-milah kalau kita sendiri tuh gak ada hubungan yang kuat gitu sama Tuhan. Kalau kita juga gak dibantu sama orang lain gitu. Aku sebagai orang yang introvert juga ya, hai kaum introvert gitu, tapi itu pun tetap aja juga butuh orang gitu. At least 1 atau 2, 3 orang yang bisa ngebantu kita untuk ngedalemin tentang firman gitu ya. Nah aku bersyukur lewat personal Bible study dan juga ada teman-teman yang ngebimbing aku ya di dalam komunitas, itu ngebantu banget Kak. Itu ngebimbing aku banget, dan aku punya special pembimbing ya yang selalu mengingatkan kayak, Caca ini yang bener gitu, ini yang harus kamu lakuin gitu. Terus kayak what's in your heart itu tuh penting banget gitu. Dan itu biblical juga sih kalau aku lihat ya gitu, karena kita butuh orang-orang juga yang ngebantuin gitu, kita kenal firman Tuhan gitu. Wah, gitu sih kalau dari aku. Setuju sih ya. Ya along the way perjalanan aku Bible study waktu itu juga kalau ngegali sendiri, buka sendiri tuh kayak kita kan udah terbentuk dengan belasan tahun, puluhan tahun hidup kita yang dari kecil, semua kebiasaan-kebiasaan kita, the way kita berpikir gitu kan. Aduh itu kuat banget. Kuat banget, the way kita bangun pertemanan sama orang ya, the way kita ngelihat dunia ini tuh kan udah terbentuk nggak cuma semenit 2 menit atau setahun 2 tahun ya, tapi memang dari kecil itu udah membentuk kita. Berkerak gitu. lah, berkarat. Iya mesti digosok terus gitu ya. Gosok.
gitu. Ya jadi seru banget ya tadi yang pas kamu bilang itu, aku juga merasakan hal yang sama gitu waktu journey Bible study itu gitu loh. Dan kita juga punya yang namanya kelas ya, kelas Bible study ini akan ada dalam jumlah besar ya. Di situ kita akan ada pengajaran-pengajaran juga tentang firman Tuhan yang pastinya juga akan membantu kita juga semakin mengenal siapa Tuhan kita, kemana tujuan hidup kita, seperti apa tujuan hidup yang Tuhan sudah rancangkan gitu. Tetapi balik lagi seperti yang tadi Caca juga bilang dan aku juga udah pernah lalui juga, sama ada juga personal Bible study di mana di situ juga kita akan jauh lebih bisa memahami lebih dalam lagi gitu ya, secara personal bagi diri kita tuh apa nih firman Tuhan yang Tuhan mau bukakan ke kita, yang bisa mengubahkan dari dalamnya kita sampai ke luarnya kita gitu. Betul. Ya jadi ini menurut aku inward to outward. Luar biasa. Bahasa Inggrisnya begitu ya. Oh iya. Luar biasa. Semoga bener ya. Ya, kalau aku sih ngerasain banget ya benefitnya. Pasti ada benefitnya karena gak cuma sekedar kayak knowledge gitu. Aku nih orang yang bisa impulsif dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Aku juga bisa sangat panikan. Aku juga bisa sangat overthinking. Tapi di satu sisi aku juga bisa kayak aku pakai caraku sendiri aja. Sama ya kita ya. Kayak lihat kaca ini. Iya kan? Kayak ada satu sisi gak percaya sama orang lain yang mengambil keputusan, gak percaya sama pendapat dari yang lain, karena mungkin aku merasa kalau aku ambil tindakan dan keputusan sendiri, that will be best for me. Padahal ujung-ujungnya aku ruwet-ruwet juga sama hasil daripada tindakanku itu gitu. Ya tapi yang aku dapetin dari Bible study, semakin aku makin mengenal siapa Tuhanku, seperti apa tujuan hidupku, aku jadi punya itu tadi yang tadi Caca juga sempat share tentang rasa secure itu, rasa aman itu. Jadi semua yang tadinya kalau kayak komputer tuh tab yang terbukanya tuh banyak ya, open tabnya tuh banyak, pusing gitu ya. Ini jadi ada satu tab aja gitu yang aku bisa kayak jadiin fokusku. Apa yang Tuhan mau aku ambil, apa yang Tuhan mau aku putuskan, seperti apa Tuhan mau aku melangkah. Jadi aku lebih secure gitu. Karena jujur ya hidup gak gampang pasti ya. Iya, betul. Kita menjalani hidup gak gampang. Hidup itu tiap menit, tiap detik soal ada pilihan yang kita harus ambil. That's true. Gitu. Dan aku merasa waktu aku ambil keputusan untuk Bible study itu, benar-benar aku merasa Tuhan itu membantu aku untuk mengubah jalan yang finally yang tadinya mungkin 5-10 tahun ke depannya itu mungkin akan berbeda kalau aku tidak mengambil keputusan untuk ikut dalam rancangan Tuhan di Bible study itu. Iya banget lagi. Iya kan? I never imagine aku bisa punya keluarga di dalam Tuhan, membesarkan anak dengan firman. Anakku hari ini bisa hafal ayat itu, ya wow, luar biasa. Ya kan, wisdom untuk memilih sekolah itu kan, aduh, gak ada dulu aku dapat wisdom itu, bingung gimana cara memutuskannya, gak bisa gitu. Tapi God is good gitu ya, bener banget. Jadi satu keputusan yang kita ambil itu bisa sangat berpengaruh dengan apa yang bisa terjadi 5-10 tahun ke depan di dalam hidup kita. So decide wisely, choose wisely. Wah, gitu ya. Dan ya we need firman Tuhan gitu. Kita butuh firman Tuhan untuk bisa memutuskan dengan wise itu. Iya, wow. Itu sih yang aku ngerasa, wah, aku ngerasain banget gitu benefitnya hari ini. Aduh, bener banget Kak. Ya aku setuju juga ya tadi waktu Kakak share tentang hal itu. In every stage yang kita punya dalam kehidupan kita kan, kita pasti akan masuk ke kondisi dimana kita udah dari single, menikah, punya anak gitu dan seterusnya lah ya. Itu banyak banget keputusan yang kita harus ambil gitu ya. Nah ya itu suatu hal yang aku ngerasa tadi waktu pas Kakak bilang kayak gitu, itu bener banget. Jangan sampai kayak karena kita sebenarnya isunya kita gak kenal Tuhan kita itu kayak gimana, kita jadi istilahnya jadi doubting dia gitu ya, kayak jadi meragukan, ini benar gak sih itu rancangan Tuhan gitu ya. Karena mungkin kita suka gitu dengan rancangan damai sejahteranya dia, tapi kitanya sendiri mungkin tanpa kita sadar ya membelok-belokkan diri kita gitu. Karena ya itu nggak gitu banyak nasehat, terus habis itu kita mau kekeh sama pemikiran kita sendiri. Yes, itu yang paling berat tuh. Nah, dan waktu pas kita Bible study, kita dibantu, dibimbing, kita tuh benar-benar dibantu untuk pakai kacamatanya Tuhan ya, untuk melihat segala sesuatu, sehingga pilihan-pilihan yang dihadapkan sama kita pun mutusinnya juga pakai kacamatanya Tuhan, bukan kita lagi gitu ya. Betul. Dan
biasanya sih itu lebih objektif lah ya, lebih bener, lebih bener. Itu yang aku percaya ya. Gitu. Wah, aku amazed banget ya Kak ya. Aku setujulah pokoknya dengan segala sesuatu itu, terutama yang single-single ya. Saya sebagai kaum single dan juga membimbing anak-anak single juga sangat berasa ya, apalagi kaum single tapi udah sudah sekali lagi sold out ya. Cuma belum merit aja gitu. Iya. Itu bener banget ya, karena contoh lah kayak kita memilih pasangan hidup aja kita juga butuh gitu ya, kayak tentang masukan yang lewat firman Tuhan, rancangan Tuhan tuh kayak gimana. Betul. Gitu. Karena itu akan mempengaruhi masa depan kita sekarang yang Kak Sela sekarang juga udah jalanin ya sebagai ibu anak satu ya. Dan juga bersuami dan sama-sama melayani ya, dan juga membimbing banyak orang dan jadi impact ya buat orang-orang. Wow. Amen. Looking forward juga sih nih Tuhan mau buat apa lagi ya 5-10 tahun ke depan ya. Of course. Kita doakan ya Kak ya, kita sama-sama mendoakan dalam semangat juga Caca ya. Makasih. Pengen lihat juga nih 5-10 tahun ke depan seperti apa ya. Agak ngeri-ngeri sedep ya. Nah, dengan semua yang kita diskusikan dan juga kita bicarakan hari ini ya kayak gitu, kayak aku juga pingin mengajak ya untuk seluruh audiens di Sit In Podcast ini, untuk bagi kalian yang tertarik, kita juga bisa membantu kalian semua untuk bisa mengerti bagaimana tujuan hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan ya, melalui personal Bible study dan juga mungkin kelas Bible study yang kalian juga bisa ikuti. Dan gimana banyak banget ya Kak ya sebenarnya cerita-cerita orang yang dibantu dengan Bible study. Betul. Banyak perubahan kehidupan yang mereka punya ya. Ya ini sneak peek dari kita aja ya gitu. Gimana Kak Sela juga dibantu dengan firman Tuhan lewat Bible study, dan aku juga secara pribadi belajar firman, personal Bible study itu benar-benar membantu aku juga ya secara pribadi untuk bisa mengerti tentang sebenarnya tujuan hidup aku sesungguhnya, yaitu adalah mencari Tuhan. Amen. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk kita semua yang mau kenal atau mau bergabung dengan komunitas GKDI atau GKDI ya, itu atau ingin belajar Alkitab, nah baik secara personal maupun kelas ya yang kita akan adakan, bisa menghubungi nomor di deskripsi daripada Sit In Podcast ini ya, di komentarnya juga bisa kalian lihat. Dan GKDI juga tersebar ya Kak ya, jangan khawatir, gak cuma di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, tapi kita ada di sekitar 41 kota di Indonesia. Wow. Ya, jadi untuk kalian yang ingin menghubungi kami dan ingin bergabung, kami akan menghubungi kalian ke kota di mana GKDI berada ataupun yang terdekat dengan kota di mana kalian berada. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow dan subscribe @gkdi.official di semua platform media sosial yang ada. Itu saja dari kita. Yay. Grateful banget bisa ketemu ya hari ini bersama dengan Kak Sela. Yes, thank you so much Caca for sharing juga hari ini. Sharing juga. Makasih. Sama-sama. See you.